ذل أو أزل أو زل أو أذل ما وصل ما وجل أو انزل علي وصلى الله على سيدنا محمد الرحمن الرحيم بحضرة أبويا الفاتحة. إلى أن قال الرفع الأسبوعي وأرد الأمر الله تبارك وتعالى. Laporan umum. Laporan secara langsung yang terjadi pada bulan Sya'ban ada beberapa. Ada raf'un nahari, ada raf'ul laili, ada raf'ul fawri. Ada juga pelaporan yang ar-rafu al-usbu'i, pelaporan yang terjadi setiap pekan, yaitu pada hari pelaporan mingguan dan diaturkannya amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu al-'amalu 'ala Allah ta'ala fi kulli yaumi khamsin wa isnaini." Fayaghfirullahu ta'ala likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an ila man kanat bainahu wa baina akhihi syukhna'i fayaqulullahu ta'ala utruku hadaini hatta yusliha. Bermusuhan dengan saudaranya, maka Allah berfirman, tinggalkanlah mereka sampai mereka berdamai. Dalam riwayat lain disebutkan, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wal khamisi fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulani kana bainahu wa baina akhihi syukhna aidudha. Hadis dilaporkan setiap hari Kamis dan Senin, maka Allah ampuni setiap hari itu, hari Senin dan Kamis itu, semua orang kecuali yang satu yang musyrik, dua orang yang antara dia dan dirinya ada dan saudaranya ada pertengkaran. Karena hal itu maka urku dari riwayat utruku, ditinggalkan, nggak jadi diampuni hatta yastaliha sampai berdamai. Riwayat yang lain hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka, maka diampuni semua dosa kecuali orang yang musyrik dan seorang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Makanya ini iso dino Senin barek Kamis damai ya. Hari Senin dan Kamis usahakan tidak ada masalah dengan orang lain. Jadi pas juga kalau Senin dan Kamis bisa berpuasa, ya otomatis bisa menjaga diri. Karena Senin Kamisnya puasa-puasa paling gak marahan. Kemudian kalau diganggu yang lainnya, ini so imun. Hal yang lainnya, Araful Usbu ini adalah pada hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka. Pada hari itu Allah berkenan mengampuni semua hamba-Nya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang saling bermusuhan dengan saudaranya. Wa Nabi radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol tu'radu al-'amalu yaumil isnain wal khamis fa ahabbu ayurida amali wa ana shaimun wa at-Tirmidzi wa qala hasanun gharibun. Jadi raful amal umum di bulan Sya'ban, raful amal yang kedua ada nahari, ada laili, ada juga raful al-fawri yang ini pengalaman secara langsung di waktu
matahari di tengah-tengah saat lingsir, sunnah qobliyah duhur. Di hari sebelumnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah duhur. Kemudian pelaporan setiap pekan, Senin dan Kamis, berarti 3 hari sekali ya. Maka di riwayat selanjutnya tu'radul amal yaumal isnin wal khamis fa uhibbu ayyuradu amali, amal dilaporkan dalam keadaan apa? Wa ana shaim. Hadisnya gharib. Riwayat selanjutnya dari Sayyidina Usama bin Zaid. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah innaka tasum hatta la takatu tuftiru wa tuftiru hatta la takatu tasum ay mutanafilan illa yaumaini idza khala fi siyamika wa illa sumtuhuma qala ayu yaumaini qultu yaumul isnain wal khamis qala dzalika yaumani tu'radu fihi ma'al a'mal ala rabbil alamin wa uhibbu ay yuradu amali wa ana shaimun. Yang lain juga Isnin dan Khamis yuradu amali wa ana shaim. Sama seperti pada Abu Hurairah dari sama bin Zaid juga sama. Di hal yang lainnya seperti hadis sebelumnya, jangan sampai ada iri dan dengki ketika hari Senin dan Kamis. Tapi bukan berarti nanti hari-hari yang lain gegeran ya aja ngono. Artinya di Senin dan Kamis lebih berhati-hati gitu ya. Karena saat pelaporan amal. Ya, orang yang istimewa yang setiap hari bisa memaafkan pada yang lain. Wah, di zamannya Rasulullah ada orang langsung disebut Rasulullah ahli surga itu. Ibnu Umar penasaran, apa kok iso ahli surga wong iki? Hanya pura-pura. Medayo kan boleh 3 hari ya. Aku lagi ada masalah sama bapak itu usir iki. Aku tak ngirim nok kene yo. Ya wis gak apa-apa. Dilihat, ya sama seperti yang lain normal ya. Tahajud, duha. Apa yang bikin dia di sini? Ternyata setiap hari sebelum tidur dia sudah nggak punya ganjalan sama orang lain. Itu hariannya begitu ya. Riwayat Sayyidina Jabir wa an Jabirin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu al-a'mal yaumul isnaini wal khamisi faman mustaghfirun fayaghfiru lahu wa man taibun fayutabu alaihi wa yudara ahlu dhughain al-hiqdu wal baghdu budghainihim hatta yatubu. Diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Senin dan Kamis dilaporkan catatan amal perbuatan. Siapapun yang meminta pengampunan pada hari itu akan diampuni. Siapapun yang bertobat. Masuk salah satu amalan Senin Kamis di samping puasa, amalannya adalah istighfar ya. Famin mustaghfirin fayughfaru lahu. Dan juga termasuk hari-hari pertobatan. Wa min taibin fayutabu lahu. Dan meninggalkan al-hiqdu wal bughdu hatta yatubu. Ini berapa hadis ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis ini menunjukkan apa? 6. Dari penjelasan beberapa hadis di atas, seorang muslim mengetahui akan keutamaan dari Senin dan hari Kamis. Maka hendaknya menjauhkan diri dari sifat dendam dan permusuhan agar tidak terhalang saat dilaporkannya amal-amal perbuatan baik. Jadi masalahnya al-hiqdu wal bughdu, dengki sama marahan itu menghalangi amal soleh yang ada dilakukan pada hari Senin dan Kamis ya. Hari Senin itu dia ngapain aja ya, banyak amalan soleh begini begitu. Tapi terhalang gara-gara gak wawu karo koncone. Nah, itu problemnya itu di situ. Jadi ini dina Senin Kamis enaknya apa ya? Menghindari orang ya. Jika gitu. Jadi tirakatan ben pekan. Nah, saran Nabi juga walyuksir fihima min solihil amal wa tibil kalam. Di hari itu juga berarti berbanyak amal soleh dan juga menjaga omongannya. Jadi tidak hanya
menjauhi omongan yang gak beres dengan teman-temannya, tapi juga di hari itu juga berusaha untuk ngomongannya ketus-ketus itu nek Senin Kamis pare dhisik gitu ya. Ini orang kadang nggak bisa menghindari gayanya ya. Emang gayanya ngono terus piye? Gak iso gak ngelokno wong itu. Di paling enggak di 2 hari ini libur dulu gitu ya. Terus besar-besar wati bil kalam. Final ayyamalah ahkamuha, karena dan hendaknya di hari-hari itu memperbanyak amal soleh bertutur kata yang baik karena masing-masing hari mempunyai ciri khas dan keistimewaannya sendiri. Hari itu merupakan media atas berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Maka orang yang berakal sehat tidak akan memenuhi media tersebut kecuali sesuatu dengan menjadikan dekat kepada Allah. Karena di suatu saat kelak media itu akan dibuka dan dipertanggungjawabkan isinya setelah ditutup dan diakhiri dengan sebuah kematian. Pada saat itu semua yang terkandung di dalamnya akan tampak jelas, baik berupa ucapan, amal perbuatan maupun gerak-gerik seseorang. Jika yang termuat di dalam media tersebut hal-hal yang baik, maka akan menghembuskan aroma yang harum yang menyebar kemana-mana. Tentunya pemiliknya akan menjadi senang, gembira dan merasa aman. Jadi ketika kematian itu kadang sampai secara fisik sampai mewangi gitu ya. Di orang nanti menyebutnya baik-baik semuanya. Bahkan beberapa itu akhirnya jadi wangi betulan secara dohir gitu ya. Nah, sahabat tuh kadang-kadang rata-rata ya amalnya soleh banyak semua. Nah kadang ada permintaan dari sahabat itu yang kadang gak masuk akal gitu ya. Kulite wireng jaluk putih. Ya keturutan yonan. Ketika wafat itu jadi putih ya. Tapi secara umum kemudian bagaimana malaikat tahu orang itu hatinya lagi kotor dan tidak, itu ada bau ya. Ada niat jelek juga malaikatnya bau. Cuma dicatatnya kalau kebaikan itu niat aja sudah dicatat ya. Tapi kalau keburukan itu ditunggu. Ada riwayat 3 jam, ada riwayat 6 jam. Tolong jam tobat apa ora? Nah, gak tobat ditulis, atau 6 jam gak tobat baru ditulis. Nah, ini gunanya itu dapat rahmat juga ya. Dan nanti kadang kita nggak tahu, yang enak itu amalan baik kita gak ngerti dan kita mendapat anugerah karena itu. Dan begitu tuh banyak riwayat ya. Jadi Imam Ghazali misalnya diampuni, diangkat. Ya orang pasti berpikirnya barokah kitab Ihya macam-macam, enggak, karena cuma ketika nulis lalar mencok celak lagi istirahat gak iso nulis timbarno sampai dengan karena itu dapat segala macam banyak keistimewaan. Imam Junaid kalam-kalamnya dipakai orang seluruh dunia. Ketika tanya dapat apa kamu? Ya karena 2-3 rakaat yang sebentar di tahajud. Jadi bukan karena itu malah tahajud yang 2-3 rakaat. Padahal asli ini duha kadang di saatnya orang kerja kadang sholatnya berapa ya? 400, 500 gitu. Jadi memang nggak boleh meremehkan kebaikan sedikit apapun karena itu ya. Nanti faedahnya itu di sini. 6. Namun jika yang termuat di dalam media tersebut hal-hal yang buruk, maka akan mengeluarkan bau busuk. Pemiliknya akan dilanda kegelapan dan ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Tentunya ia akan merasa sedih dan kebingungan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Jadi di Sa'ban kita ulangi ada tahwilul qiblah, pindah kiblat. Kedua ada laporan umum pada bulan Sa'ban. Kemudian untuk laporan ada pembagian tadi itu yang bermacam-macam. Di Sa'ban juga penentuan umur setiap anak manusia. Penentuan umur di dalam Azhar. Taqdirul a'mar. Penentuan umur. Di dalam bulan Sya'ban terdapat penentuan umur.
Artinya pada bulan itu ditambahkan penentuan itu kepada malaikat, karena apapun yang dilakukan Allah tidak dibatasi dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, Allah. Jadi penentuan umur ini kan sudah ada. Cuma di Sya'ban itu berarti dinampakkan semuanya pada malaikat ya. Bahkan biar ketahuan nanti nyampe Sya'ban lagi apa enggak ya gitu. Ini pas Rajab kudu mulai ya. Allah. Balighna Ramadan gitu ya. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Riwayat hadisnya telah diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana kulluhu. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika an tasumuhu sya'bana. Qala inna Allah yaktubu fihi kullu nafsin maitatan tilkas sanatu fa ahabbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Rawahu Abu Ya'la wa huwa gharibun wa isnadu hasanun. Sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Aisyah berkata, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah bulan yang lebih engkau sukai berpuasa itu pada bulan Sya'ban? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah telah menulis mentakdirkan setiap jiwa yang akan mati pada tahun itu. Maka aku berharap di saat ajalku datang, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis penentuannya di tahun ini berarti bulan Sya'ban ini. Sekarang 144 wis ono gitu ya. Ki merpiro. Sya'ban 2 tahun yang lalu itu berarti banyak catatan yang sudah menghilang ya. Karena Sya'ban lagi gak ketemu gitu ya. Oke. Tim catatan. Nah, ini Rasulullah ingin ketika saat itu dalam keadaan berpuasa. Jadi begini diperbolehkan, mati dalam keadaan bagaimana dipersilakan dengan keinginan. Abuya juga begitu, ingin meninggal baina kutubi antara kitab-kitabku wa ana shaim gitu ya. Nah, betul, hanya beliau meninggal di dalam beliau bersama murid-murid dan ketika dalam keadaan bulan puasa. Kebetulan juga. Sayyidina Umar juga begitu, saya ingin mati syahid tapi di Medina. Dulu nggak ada pikiran orang mati di Medina syahid itu nggak mungkin gitu. Karena kekuasaan Islam luas, mati ya berarti di perang, di Paris, di macam-macam. Dan betul akhirnya Sayyidina Umar wafat di Medina juga, syahid juga dibunuh. Gitu ya. Maka permintaan untuk masalah kematian ya silakan berdoa. Minta di Mekah, di Madinah, di mana kan. Sah-sah saja. Nah, di Sya'ban ini karena tertulis riwayat kematian, maka Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Walidzalika kana sallallahu yuksiru siyamahu. Ya, terus aja. Oleh karena itu dahulu Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertutur kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu wa la yaftiru hatta naqula ma fi nafsi Rasulullah ayyafridul ami thumma yaftirul fala yasumu hatta naqula ma fi nafsi ayyasumal ami wa kana ahabbu shaumi ilaihi fi Sya'bana. Rahu Ahmad wa Tabrani. Bahwa Rasulullah SAW selalu berpuasa, seolah-olah tidak pernah berbuka, tidak berpuasa, sehingga ia mengatakan tidak ada pada diri Rasulullah SAW berbuka atau tidak berpuasa selama setahun. Kemudian Rasulullah berbuka dan tidak melakukan puasa, sehingga kita berkata tidak ada pada diri Rasulullah SAW melakukan puasa sepanjang tahun. Puasa sunnah yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah puasa bulan Sya'ban. Hadis riwayat Ahmad wa Tabrani. Dan selanjutnya berarti kebanyakan di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa gitu ya. Ada tafsirannya begitu. Karena pernah juga puasa terus seperti puasa terus buka terus kayak gak tahu puasa belas gitu ya. Jadi kesimpulannya
yang paling beliau sukai dalam puasa sunnah adalah ketika bulan Syaban. Nah, keutamaan apa puasa di bulan Syaban? Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu sawmi afdalu ba'da Ramadana? Qala Sya'banu li ta'dimi Ramadana. Qila fa ayu sadaqati afdalu? Qala sadaqatun fi Ramadana. Qala at-Tirmidzi hadisun gharibun. Artinya, puasa apakah yang lebih utama selain puasa Ramadan? Beliau menjawab, puasa di bulan Sya'ban. Lalu ditanya lagi, sedekah apakah yang lebih utama? Beliau menjawab, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis gharib. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istikmala siyami syahrin qattu ila syahra Ramadana. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'bana. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Artinya, dahulu Rasulullah selalu berpuasa sehingga kami mengatakan nyaris Rasulullah SAW tidak pernah berbuka, yakni tiada hari tanpa puasa, dan di saat yang lain beliau selalu berbuka, artinya tidak berpuasa, sampai-sampai kita mengatakan nyaris Rasulullah SAW tidak pernah puasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa pada suatu bulan seperti beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain bahwa Sayyidah Aisyah berkata, rawahu An-Nasai wa Tirmidzi wa ghairuhuma qalat ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'bana kana saumuhu illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Yang artinya, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di suatu bulan yang melebihi bulan Sya'ban. Beliau melakukan puasa di bulan itu kecuali hanya beberapa hari, bahkan kadang-kadang beliau berpuasa seluruhnya atau sebulan penuh. Dalam suatu riwayat yang dimiliki Abu Daud, Sayyidah Aisyah berkata, kana ahabus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'banu summa yasiluhu bi Ramadana. Bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk melakukan puasa adalah bulan Sya'ban, kemudian bersambung dengan bulan Ramadan. Jadi nyambung dengan Ramadan gitu ya. Maka yang belum berpuasa 1 sampai 14 ya 15 poso gitu ya. Karena kalau 1 14 gak poso, terus gak poso pisan, ada yang mengatakan nanti 16 saja menjadi makruh gitu ya. Itu gunanya. Jadi yang mau nyambung atau cuma 15 maring ngono 20 maring ngono selawe 29 poso. Engko pas Ramadan cek masuk gitu ya. Porong wis gak ono 30 gitu. Maring enggak cara aja. Karena ya semua amatahu semua yasiluhu ila Ramadan disambungnya bulan Ramadan. Nah, banyak orang-orang di Indonesia telung wulan ngebleng ya ono ya gitu ya. Bagus, tapi saya kira wis jarang ya. Terus ya. Disebutkan dalam riwayat lain yang dimiliki oleh Imam An-Nasai bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahrin aksara siyaman minhu li Sya'bana kana yasumuhu aw amatahu. Rasulullah tidak pernah memperbanyak puasa di suatu bulan yang melebihi bulan Sya'ban. Beliau berpuasa keseluruhannya atau paling tidak kebanyakan harinya. Nanti yang tidak terbiasa di bulan Sya'ban, makanya bisa dengan pakai teori juga, Sya'ban ini berapa, Sya'ban tahun setelahnya itu saya akan lebih banyak lagi gitu ya. Sya'ban mana lu akeh mana gitu ya. Sya'ban mana lu akeh mana. Ini biar masuk dalam orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan berpuasa.
Atau bikin acara-acara yang bikin semangat berpuasa ya. Apa? Nggak semangat. Buka bersama. Oh, Saban nggih agenda buka bersama gitu. Akhirnya kan akeh sing poso. Masak dewe-dewe males ya. Nusa Banto. Akeh tunggal ini. Jadi bulan Saban, bulan apa? Bulan buka bersama gitu ya. Kan kentenan. Jenjang TK, PAUD, ngundang, TK ngundang. Paling ngono SD ngundang, SMP ngundang, SMK ngundang, MA ngundang, gurune dhewe ngundang, awake ngundang terus akeh akhirnya. Ya kan gak kerasa ya, wong dapur ngundang, penutupan nek Zulal. Ya kan bisa ya. Ya ini segala bisa. Amal itu bisa dilakukan dengan cara berjamaah itu biasanya lebih sudah buka bersama terus nggone enak pisan lebih semangat lagi gitu ya. Yang masuk diundang bolak-balik gak poso blas gak nemen. Kita cari hari-hari yang spesial, pas ulang tahun, pas bulan Syaban gitu ya, atau apa. Goleki riwayate keluarga sing mati bulan Syaban sapa ya. Kemari asar, yasin, dalil, marono buka bersama. Ini gak poso ya dapat amal solehnya di bulan Syaban. Nah, gitu. Ini pinter aja mengelola amalan soleh. Riwayat Bukhari menyatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min sya'bana fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu wa kana yaqulu khudu minal amali ma tutikuna fa innahu laha la yamallu hatta tamallu wa kana ahabbu salati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma du'ima alaihi wa in qalat wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Rasulullah tidak pernah melakukan puasa di suatu bulan yang melebihi banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Beliau mengatakan, beramalah semampumu karena sesungguhnya Allah itu tidak akan jenuh membalas amal ibadah sehingga engkau sekalian merasa jenuh untuk beramal. Pekerjaan salat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pekerjaan salat yang dilakukan secara kontinu, sekalipun hanya sedikit. Dan beliau jika melakukan salat maka akan ditekuninya. Itu salat paling dicintai yang bamadu ima alaihi. Tapi paling tidak rakaatain bisa 8 tiap malam ya bagus. Atau witir ya. Witir itu kalau Abu Hanifah kayak semi wajib gitu ya kata Abu Hanifah. Duha juga begitu. Dan yang paling bisa dawama ya kalau isyraq pisan gitu ya. Mereka isyraq biasanya lali duha ya. Gitu. Dari sisi itu akhirnya ya akan. Jadi bagaimana mudawamanya nanti setiap orang akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri karena fa innallaha la yamallu ya. Jadi sebanyak apapun, semujahadah apapun, pasti ada balasannya. Tinggal kembali kepada masing-masing pribadi-pribadi. Sayyidina Ali bukan orang yang berada, tapi beliau mampu dalam sehari 4 kali. 4 kali itu karena mengamalkan ada sirron wa alaniyah. Jadi siang itu ada yang terang-terangan sekali, ada yang sembunyi-sembunyi sekali. Malam juga begitu, ada yang terang-terangan sekali, ada yang sembunyi-sembunyi 1 kali. Hari total 4 kali. Tapi kalau nggak ada uang, akhirnya beliau bantu orang-orang, kadang nimbo, kadang ini, dapat bayaran untuk sedekah itu. Ada orang yang suka maulid, maka tiap malam mewajibkan dirinya untuk baca maulid ya silakan. Orang kan pilih ini sendiri. Jadi ya. Ada orang yang suka dalail otomatis setiap hari karena tiap hari ada jadwal dalail. Bisa. Ini cara melanggengkannya itu ya, yang penting.
niat untuk berdakwah tiap hari dengan berbagai macam bentuknya. Ketika tidak ada yang didakwai, ya biar carane gitu ya. Nulis dengan niat dakwah bisa. Saya kira gampang sih. Nulis gak iso ya golek kopas, mari harus di-share. Kan dakwah juga. Bisa. Jadi ini orang dengan perjanjiannya dirinya sendiri ya, dipersilakan. Dan kalau cari inspirasi itu ya banyak dan di mana-mana gitu ya, dimanapun ada sekarang. Nah, puasa di bulan Sya'ban detailnya itu seperti apa? Penajaman pernyataan tentang puasa Sya'ban. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan puasa di suatu bulan yang melebihi puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, sehingga kami mengatakan Rasulullah selalu berpuasa, dan kadang-kadang beliau tidak berbuka sampai-sampai kita mengatakan beliau selalu berbuka. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa di suatu bulan yang melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Beliau dulu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Juga kadang-kadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari. Jadi ada juga beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Ada juga riwayat nanti karena semuhu ila qalila, beliau semuhu qaluhu. Karena semuhu Sya'bana illa qalila. Ini banyak riwayat ya. Maka tahqiqnya bagaimana? Nah, ini kita kembali kepada para ulama. Yang menjelaskan secara detail di sini adalah Syekh Mula Ali Al-Qari. Sila. Syekh Mula Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mula Ali Qari menjelaskan bahwa berkata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu kulluh. Artinya hari-hari yang tidak dilakukan puasa oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban adalah sedikit sekali. Sehingga sampai disangka beliau melakukan puasa seluruh hari-hari bulan Sya'ban. Yasumu kulluhu berarti saking sedikitnya yang tidak beliau puasai. Ghayatun minal qillah. Maka kalimat bal Maka kalimat bal dalam hadis menunjukkan arti meningkatkan dan terus-menerus. Jadi perkataan Sayyidah Aisyah, kana yasumu kulluh, tidak bertentangan dengan perkataan beliau illa qalilan. Juga tidak bertentangan dengan hadis lain. Innahu sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran kamilan mundu qadamal madinati ardana. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh semenjak beliau datang di Madinah kecuali puasa di bulan Ramadan. Dimungkinkan juga kata-kata kulluh dalam hadis di atas adalah bermakna semestinya keseluruhan. Jadi pengertiannya adalah Rasulullah melakukan puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh saat beliau belum berdomisili di Madinah. Dengan demikian, maka kata-kata bal adalah menunjukkan makna ardab, perubahan penjelasan. Dari perkataan Sayyidina Aisyah illa qalilan, yaitu jangan dipahami jumlah hari yang sedikit itu. Yang sedikit itu adalah sepertiga bulan. Lalu beliau menjelaskan dengan kata-kata kulluh bahwa hari-hari yang tidak dilakukan puasa adalah sedikit sekali. Sampai-sampai bisa dikatakan seakan-akan beliau berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Nah, seluruhnya berarti karena sedikit sekali yang beliau tidak berpuasa. Murid-murid di teko kabeh, ya ana sing bolos ya ana ya. Mana ya entek ya ana ae sing kari gitu ya. Itu biasa begitu ya. Ini dalam buat perkataan biasa juga biasa begitu. Tanya 100 kali ya, takut orang mungkin 100 kali ya. Ya paling piro nih.
Ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ener. Riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim. Kita ambai gak kita. Ener. Riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aytu kamala siyama syahra qad illa syahr Ramadan wa ma ra'aytuhu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Aku sama sekali tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya di suatu bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa di suatu bulan yang melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat lain juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakun yasumu aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu kullahu." Beliau tidak pernah berpuasa selain bulan Ramadan yang melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa keseluruhannya. Riwayat lain yang dimiliki Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu, wa kana habbu syuhur ilaihi ay yasuma Sya'ban thumma yasuluhu bi Ramadan. Bulan yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan Ramadan. Riwayat lain yang dimiliki Imam An-Nasa'i, kana yasumu Sya'ban aw amatun Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara utuh atau berpuasa kebanyakan di hari-hari Sya'ban. Riwayat lain juga, wa kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Hadis-hadis di atas memberikan penjelasan bahwa puasa di bulan Sya'ban adalah lebih utama daripada berpuasa di bulan Rajab atau di bulan-bulan mulia yang lain. Namun penjelasan di atas akan bertentangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan riwayat marfu', afdhalus syam ba'da Ramadan yasumu syahrullah al-Muharram. Lebih utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Ini jelas Sya'ban paling utama, tapi ada riwayat yang paling utama puasa selain puasa Ramadan adalah puasa selain Muharram. Maka jawabannya adalah 6. Para ulama menjawab atas anggapan pertentangan di atas bahwa dimungkinkan adanya keutamaan puasa di bulan Muharram. Itu baru diketahui oleh Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, sehingga beliau belum sempat melakukan puasa di bulan itu, atau karena adanya uzur berupa bepergian atau sakit sehingga tidak sempat memperbanyak puasa di bulan tersebut. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Namun Imam Mayrok berkomentar, kedua alasan di atas tidak lepas dari sebuah pemahaman yang jauh dari bisa dicerna. Juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyam min kulli syahrin farubama akhra dzalika hatta yajma'u alaihi shaumus sana fayasumu Sya'ban. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Namun kadang-kadang beliau mengakhirkan puasa tersebut sehingga bertemulah dengan puasa sunnah yang lain. Lalu beliau berpuasa bulan Sya'ban. Setiap bulan 3 hari, ketika bulan Sya'ban maka banyak berpuasanya. Nah, dikhususkannya karena ta'dziman li Ramadan. Jadi seperti sholat, sebelum sholat ada sholat rawatib, maka seperti bulan Sya'ban itu seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka nanti fardunya adalah di bulan Ramadan. Nah, itu dalam rangka itu. Besar. Wa bi annahu kana yakhusus Sya'ban bisyam ta'dziman li Ramadan. 6.
di khususnya Sya'ban karena untuk menghormati bulan Ramadan. Puasa Sya'ban adalah bagaikan latihan untuk latihan diri dalam menghadapi puasa Ramadan. Oleh karenanya, larangan berpuasa pada separuh terakhir kedua bulan Sya'ban adalah terkhusus bagi orang yang hanya berpuasa separuh kedua saja, yang mana ia tidak melakukan puasa di hari-hari sebelumnya, atau ia tidak membiasakan berpuasa sepanjang tahun dan juga tidak berupa puasa qadha atau nadar, sehingga dikhawatirkan puasanya tadi itu justru akan membuatnya lemah di saat sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, satu karena menghormati Ramadan, dua karena untuk latihan bulan Ramadan. Maka larangan berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak berpuasa sebelum tanggal 15. Gak poso 11, 16 poso ya ojo gitu ya, makruh. Tapi ini 1 sampai 14 gak poso, ya 15 poso. Makanya di jamaah kita nanti puasa Sya'ban itu anjuran berjamaah. Biar nanti kalau mau meneruskan diperbolehkan, gak makruh. Jadi larangannya bagi orang yang sebelumnya tidak berpuasa. Ya kita kan gak berpuasa 12 ya, pancene gak belas, tapi 15 kan poso. Jadi nanti terhitung 1 12 itu berarti melakukan puasa lah. Sekalipun cuma 15 tok ya. Ya idealnya ya satu-satunya wis poso gitu ya. Nanti juga bagi orang juga yang bukan menjadi adat dan bukan yang kodok dan bukan orang yang nadar. Ada juga khabar sahih riwayat Imam Nasai. Keutamaan puasa Sya'ban juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah yang bersumber dari Usamah bin Zaid. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu sahran minal syuhur, ma tasumu min Sya'ban?" Qala, "Dzalika syahru yughfalun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa ahabba ay yarfa'a amali wa anna sha'im." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, bulan itu banyak dilupakan manusia, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka aku merasa senang jika ketika amal perbuatanku sedang dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya tentang seperti riwayat sebelumnya bahwa di bulan itu malaikat maut dikasih tahu catatannya orang matinya di bulan apa dan selanjutnya. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaktubu kullu nafsin maitatan tilka sanah fahabu ayatiani ajalu ana shaim." Sesungguhnya pada tahun ini Allah menulis kematian setiap jiwa, maka aku senang jika ajalku tiba aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis di atas memberikan suatu pengertian bahwa dahulu orang-orang gemar melakukan puasa di bulan Rajab karena ia adalah salah satu bulan mulia. Maka diperingatkan jangan sampai melupakan puasa di bulan Sya'ban karena ada satu kelebihan, yaitu pada bulan itu dilaporkannya amal perbuatan dan ditentukannya ajal manusia. Hadis di atas diperkuat juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, ara aktsara siyamaka fi Sya'ban." Qala inna hadha syahru yaktubu fihi limalikil maut wa may yaqbadu fa habba alla yansakhu ismi wa ana shaim. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihat engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya di bulan ini telah dituliskan kepada malaikat maut siapa-siapa yang akan dicabut nyawanya. Maka aku berharap jangan sampai ajalku termasuk yang ditulis kecuali aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ketika dituliskan nama-nama itu dalam keadaan berpuasa gitu ya.
Jadi Sya'ban daftar kematian sudah tertera semuanya ya. Di poso iki gak menangi riyo ngono ya. Sing riyo kurang sedina gak ono barang ya ono. Malam riyo ya ono. Bermacam-macam ya. Nanti ono sing mari riyo pas mari seporoan kabeh bermacam-macam ya. Nah, hikmahnya apa? Terus dan barangkali karena hikmah tersebut bulan Sya'ban mendapatkan prioritas dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, Rojaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati ala marwahu ad-dilimi wa ghairuhu an Anas. Rojab kita baca bersama mana barokah lafadznya. Rajabu syahrullahi. Rajabu syahrullahi Wa sya'banu syahri wa sya'banu syahri Wa ramadana syahru ummati. syahru ummati. Jadi Rajab bulannya pangeran, Sya'ban bulannya Rasulullah karena bulan bersolawat. Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah, saatnya panen amalan gitu ya. Nah, juga nanti ada yang mengistilahkan Rajab itu menanam, Sya'ban itu lagi apa? Merawat mupuk, nanti panen nih pada bulan Ramadan. Ini Rajab gak nanam, yo nanam Sya'ban ae. Rajab lali. Ya. Jadi memang ya, itu gunanya sama ada saudara dan mengingatkan itu untuk itu ya. Apa adat yang ada apa? Kalau Rajab apa? Apa? Ya paling enggak gitu ya. Nanti di follow ketika Isra Mi'raj ya. Sya'ban banyak yang lupa. Karena masuk Ramadan direng nomane ana megengan. Nanti ya. Rajab Sya'ban di adat-adat ada apa? Itu gunanya untuk mengingatkan semuanya aslinya ya. Rajab di beberapa daerah itu khataman Quran ada. Apa lagi? Masuk Rajab nanti langsung. Gitu. Bukhari. Nah, ya gitu ya. Ya untuk berbanyak amal soleh. Ada juga yang khataman Bukhari itu dimulai Sya'ban gitu ya. Sya'ban harus mulai pondok khataman harus kenceng ya. Terus nyebar pamflet macam-macam. Khatamannya mulai Sya'ban ya. Sampai Ramadan di tanggal selawe biasanya gitu. Jadi biar orang itu dalam pikirannya setiap munasabah mancep gitu ya. Ini Ramadan wis kakean sing elingno ya. Eling kabeh Ramadan lali ya nemen berarti. Saanane wong ya semangat ya Ramadan. Ramadan kita punya khas apa? Kholabuya ya. Tapi kholabuya saiki wis gak waktu ya. 12 bulan ono khol terus. Ini sesekali ya. Mulai 1 Ramadan itu coba keliling ono khol nanti tekan ono gitu ya. Kok sampai Robulo itikaf balik kalau bilang khol. Tiap malam insya Allah ada. Hadis ini diriwayatkan Imam Suyuti di Jami'us Shaghir. Nah, terus bisa. Penulis berkomentar, hadis di atas telah disebutkan oleh Imam Suyuti secara mursal dan beliau berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Al-Fat bin Abi Al-Fawaris dalam kitabnya Al-Amali dari Al-Hasan dengan riwayat mursal. Ia adalah termasuk kategori hadis dhaif. Imam Al-Manawi berkata, Imam Al-Hafidh Zain Al-Iraqi berkomentar dalam Syarah Tirmidzi, hadis di atas adalah hadis yang dhaif sekali. Ia adalah merupakan salah satu mursalnya Al-Hasan yang kami riwayatkan dalam kitab Targhib wa Tarhib milik Imam Asbihani. Sedangkan mursal-mursalnya Hasan tidak dianggap oleh ahli hadis. Di samping itu tidak ditemukan satu hadis pun yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab.
Berarti daunnya di sini berarti apa? Perkataan musonif di atas adalah bagaikan penjelasan bahwa ia tidak menemukan riwayat secara musnad. Sebab jikalau ia menemukannya, niscaya tidak akan meriwayatkannya secara mursal. Pertanyaan ini disebut cukup aneh, sebab Imam Dailami juga meriwayatkan dalam kitab Musnad Al-Firdaus melalui 3 buah sanad. Begitu juga Ibnu Nasr dan lainnya juga meriwayatkannya dari Anas dengan lafaz yang sama. Imam Al-Ijluni dalam kitab Kashful Khafa mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban itu mensucikan, sedangkan bulan Ramadan itu melebur dosa. Bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Dailami bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Riwayatkan secara marfu'. Ibnu Khurs berkata, guru kami Al-Hijazi mengatakan bahwa hadis di atas adalah dhaif. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban adalah bulanku, artinya aku yang mengajarkan perbuatan amal ibadah di dalamnya. Penulis berkata, bisa jadi penisbatan itu karena pada bulan Sya'ban diturunkannya ayat yang memerintahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Sya'ban bulanku adalah karena ana sanantu qiyamahu. Jadi Rasulullah yang mengajarkan banyak amalan soleh di bulan Sya'ban. Tapi ada juga dari Abuya, berarti karena Sya'ban adalah bulannya sholawat. Ini kalau Rajab Syahrullah ya, melakukan banyak hal yang berhubungan dengan Allah, misalnya Al-Quran. Tapi nanti masuk Sya'ban, mulai konsentrasi ke sholawat yang diperbanyak. Karena Syahrul Sholah nanti sebelum kita meneruskan insya Allah di malam minggu nanti Dalail dibaca ya. Dalail di bawah nanti kita sebelum atau sesudahnya mengatamkan Dalail, kemudian baru baca ini dalam rangka untuk praktek Syahrul Sholah. Siri Asrarul Fatihah. Alhamdulillah. Jadi karena kita tabarukannya dengan kitabnya, maka ngaji ini ngale-ngale ya. Karena itu nanti di balkonnya awal gitu cukup banyak ya, cukup ya, insya Allah. Malam Ahad, malam Ahad gitu, kemudian Ahad paginya jadi ke Malang, ya apa? Malam Ahad di balkon awal, baru menunggu melanjut, mau dikaro. Idealnya nanti khatamannya nak kono mestinya ya. Itu tidak sampai deki. Oleh-oleh. Nanti mungkin semakin dekat Ramadan, semakin kita tambah jadwalnya biar khatam. Sekalipun kita tidak khatam secara lafziyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.